Assalamualaikum. Selamat sore guys. Perkenalkan saya Nawang. Saya Nawang Landari dengan NPM 2242 Saya jurusan Sarjana Ilmu Keperawatan S1. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas akhir Sistem Informasi Kesehatan. Saya mengambil penjelasan untuk bab 1. Sistem informasi kesehatan itu sendiri merupakan sistem yang mengintegrasikan dengan teknologi, perangkat lunak, prosedur administratif untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisa, dan menyediakan informasi kesehatan itu sendiri. Lalu tujuan itu sebenarnya apa sih untuk sistem informasi kesehatan itu sendiri? Yang pertama itu bisa dapat mendukung pengumpulan, menyimpan data, lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, lalu meningkatkan pengalaman pasien dengan memberikan sistem informasi kesehatan yang tepat, lalu mendukung pengambilan keputusan strategis dan manajemen kesehatan dengan memberikan informasi yang tepat. Lalu ada beberapa hardware atau komponen di dalam sistem informasi kesehatan itu sendiri. Yang pertama teman-teman itu ada hardware. Hardware itu atau perangkat keras dalam komputer itu merupakan komponen fisik yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi kesehatan itu sendiri. Lalu yang kedua ada software atau perangkat lunaknya. Ini merupakan program yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data dalam sistem informasi kesehatan itu sendiri. Yang ketiga, di sini ada datanya itu sendiri. Data itu merupakan informasi kesehatan yang dikumpulkan dan disimpan dalam sistem informasi kesehatan. Lalu yang keempat, itu biasanya ada prosedurnya. Prosedur itu merupakan aturan dan prosedur administratif yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi kesehatan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada orangnya, orang yang mengaplikasikannya. Itu merupakan individu atau kelompok yang menggunakan dan mengoperasikan sistem informasi kesehatan itu sendiri, termasuk petugas medis, administrator kesehatan, lalu peneliti kesehatan, dan pasien. Sebenarnya sejarah dari sistem informasi kesehatan sendiri itu apa sih? Yang pertama tuh guys, di era 1960-an ini tuh mulai dipergunakan sistem informasi kesehatan yang sederhana dengan menggunakan teknologi komputer. Lalu yang setelah di era 1960-an ini ada era 1970-an. 1970-an ini udah masuk ke mulai dikembangkan nih. Dikembangkan sistem informasi kesehatan itu sendiri menjadi lebih canggih. Selain itu juga mulai dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem yang berbeda. Lalu setelah itu di era 1980-an, pada era ini informasi kesehatan itu sendiri dikembangkan standar dan protokol komunikasi antar sistem informasi kesehatan itu sendiri. Hal ini memungkinkan interoperabilitas antar sistem Indonesia kesehatan yang berbeda. Lalu di era 1990-an ini udah dikembangkan teknologi. Teknologi ini memungkinkan sistem informasi kesehatan untuk dapat diakses secara online. Lalu di era 2000-an, ini dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan teknologi mobile. Ini jadi udah sistem kesehatan informasinya tuh udah masuk ke dalam HP gitu guys maksudnya. Terus juga dikembangkan antar sistem informasi kesehatan itu pada yang menggunakan teknologi cloud computing. Di era 2010-an, pada era ini tuh sebenarnya perkembangan teknologi tuh udah big data dan analisis kemungkinan penggunaannya tuh udah lumayan ya guys. Jadi untuk mengambil keputusan klinis dan manajemen kesehatan yang lebih akurat dan efektif tuh lebih mudah. Sebenarnya perannya tuh apa aja sih peran sistem informasi kesehatan itu sendiri? Yang pertama itu ada mendukung pengambilan keputusan klinis seperti dokter atau tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis tuh lebih akurat dan tepat waktu. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan keamanan dan kualitas layanan kesehatan itu sendiri.
Yang keempat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyakit, seperti pengawasan kita bisa mengakses penyakit dalam internet tuh secara lebih mudah. Kita bisa nyari misal ini penyakit apa sih, penyebabnya apa sih gitu. Lalu setelahnya yang kelima itu dapat memfasilitasi manajemen sumber daya kesehatan. Itu seperti memanajemen stok obat atau alat kesehatan, memanajemen tenaga medis, dan juga memanajemen keuangan kesehatan. Lalu yang terakhir, sebenarnya ada beberapa tantangan dalam implementasi atau dilakukannya sistem informasi kesehatan. Yang pertama, biasanya ada keterbatasan sumber daya manusia, lalu kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis. Lalu yang ketiga, masalah kepenuhan atau privacy. Yang keempat, integrasi dengan sistem yang sudah ada. Ini tuh maksudnya seperti dengan sistem yang sudah ada itu manajemen keuangan, administrasi, integrasi buruk data antara sistem informasi kesehatan dan sistem informasi kesehatan lain. Lalu yang kelima, tantangan budaya. Tantangan budaya sendiri itu adalah merupakan perilaku signifikan di organisasi kesehatan. Dalam menghadapi tantangan ini, organisasi kesehatan sendiri itu perlu mempertimbangkan sumber daya yang memadai. Demikian ya teman-teman. Tapi syarat atau analisanya dalam menghadapi tantangan budaya ini, sebenarnya organisasi kesehatan sendiri itu perlu mempertimbangkan langkah untuk mengatasi mereka, kayak misalnya mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pengembangan sistem informasi kesehatan, lalu memberikan pelatihan dan pendidikan teknis untuk tenaga medis dan staf kesehatan itu sendiri, lalu mengimplementasikan kebijakan kepenuhan dan privacy yang ketat, memastikan integrasi yang baik dengan sistem yang sudah ada juga. Jadi diimbangin gitu loh antara pelatihannya, biar kita tahu gitu sistem-sistem informasi kesehatan tuh misal udah ada apa aja sih, pengertian itu apa aja sih gitu. Mungkin itu ya teman-teman, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.